Shalom, salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus bagi seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saudara, sedang saya bertemu dengan saudara di kesempatan ini. Lewat video ini, saya berdoa, harapan saya agar setiap kita diberkati. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, negara kita pada hari ini sedang mengalami suatu krisis yang tidak sekedar, saudara, tidak sekedar menguras tenaga daripada barisan hadapan petugas-petugas negara kita, tetapi juga berimpak bagi seluruh rata-rata rakyat Malaysia. Nah, saya percaya saudara, ini waktu untuk kita bersehati, bersepakat, untuk kita beri sokongan, beri dukungan kepada siapapun yang berkaitan, yang terlibat, sama ada yang terkena wabah ataupun juga para frontline kita yang memerangi virus pandemik ini. Kita berdoa bagi mereka. Saya percaya ini bukan waktu yang tepat dan akan sangat merugikan seluruh rakyat Malaysia jikalau waktu-waktu ini kita sibuk dengan kita mencari kambing hitam di balik segala peristiwa yang ada. Tapi justru waktu-waktu ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersehati, untuk kita bersatu. Bagi saya pribadi saudara, ini merupakan suatu panggilan untuk membangun satu jaringan doa, membangun suatu mezbah doa yang lebih luas dan khususnya terfokus kepada negara, terfokus kepada barisan frontliner, terfokus bagi saudara-saudara kita yang terkena dengan wabah pandemik COVID-19 ini. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya hari-hari ini kita terpanggil untuk berdoa. Saya percaya hari-hari ini kita terpanggil untuk kita bersafaat. Saya percaya hari-hari ini kita terpanggil untuk kita mau mendorong keluarga kita, barisan hadapan negara kita untuk terus kuat untuk bertugas. Dan saya percaya saudara, di balik apa yang terjadi saat ini, membangun suatu mezbah doa yang sangat luar biasa di kalangan seluruh hamba-hamba Tuhan. Dan termasuk saya juga mengalami panggilan yang sama untuk kita seluruh anak-anak Tuhan bersatu di dalam doa. Nah, dengan keperluan demikian saudara, saya rindu supaya berbagi kepada kita semua agar kita mampu synchronize, agar kita semua mampu synchronize, inline dengan kerinduan Tuhan, hati Tuhan di dalam keadaan yang terjadi saat ini. Nah, saya percaya saudara, ketika kita ada di arusnya Tuhan, ketika kita inline dengan Tuhan, kita akan mengalami jawaban-jawaban doa, mukjizat-mukjizat di balik bahan doa yang kita doakan di hadapan Tuhan. Pastinya lah saudara, setiap kita mampu berdoa, setiap kita mampu mengutarakan doa di hadapan Tuhan. Tapi persoalannya saudara, adakah segala doa kita itu adalah doa yang mampu menggegarkan kerinduan Tuhan, mampu menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doa kita? Saya percaya saudara, kita semua digalakkan berdoa, bahkan berdoa itu adalah suatu kesukaan bagi Tuhan, kepada kita ketika kita berdoa. Karena berdoa itu adalah suatu hubungan, bukan sekedar perkataan yang disusun, bahan doa yang banyak, tetapi ia merupakan suatu hubungan di antara kita dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, namun kita harus mengerti tentang doa. Doa itu saudara bukan sekedar susunan perkataan yang indah, yang sedap didengar. Dan doa juga itu saudara, itu adalah bukan sekedar suatu perkataan yang dibuat-buat. Tetapi doa itu melibatkan perasaan kita, melibatkan emosi kita, melibatkan hati nurani kita, melibatkan perasaan kita kepada Tuhan. Nah, doa itu saya percaya lahir daripada kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi, doa itu lahir dari kasih kita kepada Tuhan Yesus. Saya percaya tanpa kasih kepada Tuhan, saudara, mungkin ya kita masih boleh berdoa. Tetapi mungkin doa kita itu hanyalah mungkin sekedar suatu susunan kata
yang hanya sedap kedengaran bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak kedengaran sedap bagi Tuhan. Nah, sebab itu saya rindu kita belajar apa ingredient yang penting, apa bahan yang penting di balik doa kita kepada Tuhan. Saya bawa kita ke dalam satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Kata firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Nah, firman ini mengajarkan kita tentang suatu ingredient yang utama di balik segala kehidupan rohani kita, yaitu kasih. Demikian juga di dalam doa, di dalam kita berdoa kepada Tuhan, itu harus didasari dengan kasih. Bukan sekedar kasih kita kepada Tuhan, tetapi kasih yang kita nikmati dan kasih itu kepada orang lain juga. Sebab itu saudara, dengan kita memiliki kasih daripada Tuhan, kita mampu berdoa berkat bagi musuh-musuh kita. Dan itulah kasih, itulah kekuatan kasih. Kita mampu mengucapkan berkat-berkat bagi siapapun yang menyakiti kita. Dan itulah kuasa kasih mengampuni. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, memiliki kasih yang pada akhirnya kita mampu mengungkapkan suatu doa yang sesuai dengan kerinduan Tuhan. Memiliki kasih adalah sama seperti memiliki pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Sama seperti memiliki kebenaran Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, kita harus tinggal di dalam kebenaran Tuhan, agar kita mampu dengan senantiasa boleh berdoa dengan apapun cara, dengan apapun perkataan, asal hati kita mengasihi Tuhan, asal hati kita hormat, hati kita takut pada Tuhan, hati kita kagum pada Tuhan, saudara. Pasti, saudara, doa kita tidak menjadi doa yang bertele-tele kata firman Tuhan, tetapi doa yang selalu menggerakkan hati Tuhan. Doa yang selalu menggerakkan hati Tuhan oleh kasih-Nya, itu akan menjawab doa kita. Sama ada bagi diri kita, bagi orang lain, bagi negara, pasti itu akan dijawab Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih, sebab itu memiliki doa yang benar itu, kita harus memiliki kasih yang benar dahulu. Without love we cannot pray. Boleh kita berdoa dengan perkataan, tapi itu hanyalah sebatas bunyi gong. Bunyinya kuat, tetapi inti di balik, di dalam gong itu kosong, tidak memiliki apa-apa. Sebab itu saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan rindu mengingatkan kita memiliki dasar doa yang benar. Saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya saudara, itu karena kasih yang kita terima daripada Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan bagi orang lain, itu adalah kasih daripada Tuhan yang kita salurkan kepada sesama kita, anak-anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi Tuhan sebelum kita mampu mengasihi orang lain. Kita mengasihi Tuhan, pasti ketika kita mengasihi Tuhan, saudara, kita pasti mampu mengasihi orang lain dan kita mampu berdoa bagi orang lain. Nah, sebab itu saudara, dasar daripada segala doa kita harus kasih. Nah, apa itu kasih? Kasih itu adalah Yesus. Kasih itu adalah Yesus. Nah, sebab itu saudara, lewat firman ini saya percaya ketika kita memahami perkara ini bersama-sama, kita boleh dengan penuh kasih berdoa kepada Tuhan. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, nah pada 17 hari bulan ini, 17 Oktober ini, jam 7 petang,
Saudara, saya mau mengajak seluruh anak-anak Tuhan, saudara-saudara sekalian, untuk bergabung bersama dengan kami di dalam suatu doa syafaat bersama dengan seluruh keluarga-keluarga secara live streaming di Facebook page gereja ini. Saya rindu saudara ada bersama-sama dengan kami, akan ada sesi pujian dan penyembahan, akan ada renungan singkat untuk menguatkan, ya saudara, menguatkan iman kita, hati kita untuk berdoa. Dan juga saudara, kita akan berdoa bagi negara kita, bagi barisan hadapan, bagi keluarga-keluarga kita, dan banyak lagi. Nah, sebab itu saudara, saya rindu saudara bergabung dengan kami. Saudara sekalian yang saya kasihi, jikalau saudara memiliki bahan doa yang saudara bebani, yang saudara gumuli saat ini, saudara boleh hubungi kami, boleh hantar bahan doa saudara kepada kami. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya saudara, setiap doa yang kita akan angkat, setiap pergumulan, setiap kesesakan yang kita bawa di hadirat Tuhan, pasti akan dijawab Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami kuasa mukjizat Tuhan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.